Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore saudara-saudara. Perkenalkan, nama saya Kevin Febrian Hidayat dari Sekolah SMA Negeri 4 Surabaya. Tetrasma Jaya, Jaya, Jaya. Tetrasma luar biasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan uraian dari soal cerdas cermat kebangsaan. Soal pertama, apa makna sila pertama dan bagaimana cara penerapannya? Pancasila adalah dasar negara. Salah satu silanya adalah sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Adanya sila pertama ini, Indonesia mengakui bahwa adanya kekuatan Tuhan, mengakui adanya agama, sehingga masyarakat Indonesia dibebaskan untuk memeluk agama yang sesuai dengan undang-undang. Masyarakat Indonesia tidak perlu takut dalam beribadah karena semuanya telah dilindungi oleh pemerintah dan telah dilindungi oleh undang-undang. Tidak ada paksaan dari pihak manapun termasuk pemerintah dalam menentukan masyarakat untuk beragama. Setiap masyarakat bebas untuk menentukan agamanya yang menurutnya nyaman. Salah satu penerapan sila pertama adalah dengan tidak memaksakan kehendak kita. Kita tidak boleh memaksakan agama kita ke orang lain. Karena apa yang menurut kita nyaman, belum tentu orang lain nyaman. Oleh karena itu, kita tidak boleh memaksakan agama kita agar tidak ada keributan. Lalu yang kedua, kita bisa menjaga toleransi. Dengan menjaga toleransi, kita dapat menjaga persatuan di Indonesia ini. Karena kita tidak membedakan dari agama apapun. Seperti kita dengan teman kita di kelas, kita harus bersatu, kita harus menghargai antar umat beragama. Kita tetap bergaul meskipun mereka berbeda agama. Untuk soal kedua adalah bagaimana cara penerapan sikap kebinekaan di lingkungan sekitar. Sikap kebinekaan adalah menerima persatuan tanpa harus membeda-bedakan. Sikap kebinekaan berasal dari semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Awalnya, semboyan ini digunakan untuk menyatukan atau menjaga toleransi antar umat beragama, yaitu agama Hindu dan juga agama Buddha di Kerajaan Mojopahit. Dan akhirnya, semboyan ini diserap oleh bangsa Indonesia karena kita memiliki beragam suku, ras, agama, dan juga bahasa. Oleh karena itu diperlukan satu hal yang dapat menyatukan kita semua, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghargai umat beragama. Misal kita di kelas ada teman yang memiliki agama lain, kita harus menghargai teman tersebut. Kita harus bergaul tanpa harus melihat agamanya di mana. Dan apabila dia sedang pelajaran agama, kita dapat menjaga kedamaian, kita tidak mengganggu pelajaran mereka, kita tidak mengganggu ibadah mereka. Itu adalah salah satu bentuk dalam penerapan sikap kebinekaan. Lalu yang kedua adalah kita menghargai pendapat teman kita. Karena kita tahu tidak semua teman kita memiliki pendapat yang sama. Oleh karena itu diperlukanlah sikap lapang dada, sikap menerima pendapat orang lain. Kita harus menerima pendapat orang lain dan kita harus berdiskusikannya bersama. Kita juga boleh berpendapat, tapi kita harus juga menghargai pendapat orang lain. Kita tidak boleh memaksakan pendapat kita ke orang lain. Oleh karena itu, kita perlu menghargai pendapat orang lain sebagai bentuk sikap kebinekaan kita. Untuk soal ketiga, jelaskan apa makna Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda pertama kali keluar pada Kongres Pemuda kedua, yaitu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Sumpah Pemuda ini menjadi salah satu peristiwa penting Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Karena Sumpah Pemuda ini merubah gaya berjuang kita yang awalnya dari bersifat kedaerahan seperti Jawa yang hanya berperang di Pulau Jawa, yang di Sumatera hanya berperang di daerah Sumatera, ini berubah. Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dari berbagai pulau, dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, kita bersatu padu. Akhirnya kita merubah gaya berjuang kita yang awalnya dari kedaerahan menjadi persatuan. Kita bersatu, kita sama-sama berjuang. Kau dari yang Jawa, kamu yang dari Maluku, yang dari Sulawesi, Sumatera. Di sini kita bersatu padu melawan penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan kita. Sumpah Pemuda memiliki makna bahwa para pemuda ini harus bersatu dalam memperjuangkan kemerdekaan.
Karena apabila kita terpecah belah, kita bersifat kedaerahan, yang Jawa hanya di Jawa, yang Sumatera hanya di Sumatera, maka kita tidak akan memperoleh kemerdekaan. Oleh karena itu, kita harus bersatu agar kita dapat memperoleh kemerdekaan. Tentunya pada generasi milenial ini, Sumpah Pemuda masih sangat berlaku bagi kehidupan, terutama bagi para pemuda, para pelajar harus menerapkan Sumpah Pemuda ini. Karena Sumpah Pemuda inilah yang menyatukan kita semua. Kita bersatu, kita memiliki bahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kita satu tanah air, yaitu Indonesia. Oleh karena itu kita harus menerapkan Sumpah Pemuda ini. Kita harus mengetahui makna-makna Sumpah Pemuda ini agar kita tidak terpengaruh oleh budaya luar. Kita tidak dapat terpecah belah. Kita tidak memperoleh pengaruh dari budaya luar sehingga kita tidak terpecah gitu. Kita bersatu padu oleh Sumpah Pemuda. Untuk soal keempat, jelaskan makna alinea ketiga. Alinea ketiga berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan bahwa ini kemerdekaannya. Makna alinea ketiga ini berarti bahwa Indonesia merdeka tidak lepas dari perjuangan saja, melainkan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, atas kekuatan Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita telah berjuang bersama-sama, kita berjuang dengan semangat pahlawan, tapi kita juga dibantu oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat memperoleh kemerdekaan ini. Di generasi milenial atau di kehidupan sekarang, makna alinea ketiga ini benar-benar berpengaruh, karena kita dari beragam agama, ada yang dari Kristen, Katolik, Islam, dan berbagai macam. Perbedaan ini menjadi kekuatan kita dalam menjaga kemerdekaan. Kita harus mewariskan semangat perjuangan para pahlawan kita melalui alinea ketiga ini. Perbedaan agama bukan menjadi halangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Untuk soal kelima, apakah kenakalan remaja seperti tawuran sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Menurut saya, tentu hal ini sangat melanggar nilai-nilai dalam Pancasila. Hal ini sangat bertentangan dalam nilai-nilai Pancasila. Seperti tawuran. Tawuran adalah salah satu aksi pelanggaran sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua, kita diharuskan untuk menghargai manusia lain. Kita harus menghargai hak asasi manusia. Apabila tawuran, maka kita dapat menimbulkan korban jiwa. Dan timbulnya korban jiwa ini adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM. Dan apabila pelanggaran HAM telah terjadi, maka kita telah melanggar sila kedua. Karena kita harus menghargai antar umat manusia. Jadi tawuran sangat bertentangan dengan sila kedua. Dan juga kenakalan remaja seperti tawuran juga melanggar sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Karena adanya tawuran, kita bertengkar, kita ribut dengan golongan lain, dengan manusia-manusia lain. Hal ini dapat memecah belah bangsa kita. Oleh karena itu, ini tidak sesuai dengan sila ketiga yang kita harus bersatu, persatuan Indonesia. Di mana letak persatuannya apabila kita harus bertengkar, kita harus membunuh manusia kita harus membunuh saudara kita harus membunuh masyarakat kita sendiri. Ini tentu saja melanggar sila kedua dan juga sila ketiga. Kita sudah melanggar hak asasi manusia orang lain, kita juga telah memecah belah persatuan. Kita tidak menjaga persatuan Indonesia. Oleh karena itu, kenakalan seperti tawuran dan geng motor adalah salah satu hal yang sangat melanggar dan sangat bertentangan dengan sila-sila dalam Pancasila, sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian penjelasan saya tentang soal uraian cerdas cermat kebangsaan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Kevin dari Sekolah SMA Negeri 4, sekian dan terima kasih.